Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Selamat pagi teman-teman, adik-adik, kawan-kawan. Pada pembelajaran kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai histori jalur perdagangan Portugis di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-16. Pembelajaran kali ini akan disampaikan oleh kelompok 10, yaitu saya sendiri sebagai Dewi Aminah dan rekan dua orang saya, yaitu Hilda Erianti, Tesya Anna Putri. Selamat menyaksikan. Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia yang memiliki kondisi geografis yang begitu baik. Salah satunya yaitu kekayaan alamnya. Bukan hanya itu saja, letak Asia Tenggara yang strategis membuat Asia Tenggara menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Kedua hal tersebut membuat Asia Tenggara menjadi incaran bagi bangsa-bangsa luar, khususnya bangsa Barat. Salah satunya yaitu Portugis. Kedatangan Portugis pada tahun 1511 dengan salah satu wilayah jajahannya yaitu Malaka. Terdapat alasan-alasan tertentu mengapa Portugis melakukan kegiatan perdagangan di Asia. Salah satunya yaitu sebagaimana dijelaskan dan dinyatakan oleh Pusponegoro dan Noto Susanto yang menyatakan bahwa alasan utama bangsa Portugis memasuki dunia perdagangan di Asia untuk pertama kalinya yaitu bahwa Portugal atau Portugis tidak memiliki kekayaan agraris sehingga menjadikan laut menjadi sumber penghasilan utama mereka. Jika berbicara mengenai jalur perdagangan, tentunya terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi kegiatan perdagangan tersebut berlangsung. Salah satu faktor tersebut yaitu faktor alam. Faktor alam apa yang mampu mempengaruhi terjadinya perdagangan ini? Benarkah dengan adanya faktor alam ini dapat mempengaruhi jalur perdagangan Portugis di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-16? Disinilah penelitian geohistori dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian geohistori berlandaskan pada teori-teori tertentu yang meliputi teori 7 unsur kebudayaan, teori peradaban, dan teori determinisme lingkungan. Wilayah kekuasaan Portugis di kawasan Asia Tenggara. Sudah kita ketahui bahwasanya Portugis datang ke Asia Tenggara pertama untuk mencari rempah-rempah. Namun selain mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan, Portugis juga berhasil menguasai beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Malaka dan di daerah Maluku. Kenapa Portugis sangat ingin menguasai Malaka? Karena Malaka memiliki letak yang sangat strategis dan berada di lintasan jalur perdagangan internasional, dan pada saat itu Malaka digunakan sebagai pusat perdagangan internasional. Yang kedua yaitu di Maluku. Di Maluku ini sudah kita ketahui bahwasanya Portugis datang ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah, dan di Maluku ini rempah-rempah yang dihasilkan sangat banyak. Jadi pada saat itu Portugis berhasil menguasai Maluku, terutama di kawasan Ternate dengan membangun benteng pertahanan di daerah Ternate tersebut. Sudah kita ketahui bahwasanya Asia Tenggara menghasilkan sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama di kawasan Indonesia. Di Indonesia sendiri terkenal akan rempah-rempah yang dihasilkannya. Namun di Indonesia selain rempah-rempah juga menghasilkan hasil pertambangan dan hasil perkebunan. Berikut ini merupakan peta persebaran komoditas yang ada di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Pertama yaitu emas. Di emas ini tersebar di kawasan Aceh, Tanjung Pura, dan Lawe. Sedangkan barus itu tersebar di daerah Barus yang terletak di Sumatera Utara. Dan beras itu dihasilkan di daerah Palembang, Demak, dan Jepara. Lada sendiri itu di
Sunda Kelapa, dan Banjarmasin. Untuk Bima, dia menghasilkan kain khas Bima dan cendana. Cendana sudah diketahui bahwa NTT merupakan penghasil cendana terbaik di Indonesia, yaitu di daerah Kupang dan Timor. Pala sudah diketahui bahasanya Kepulauan Banda merupakan penghasil banda terbaik karena di Banda sendiri sudah memiliki perkebunan pala yang dimana perkebunan tersebut dijadikan tempat untuk mengekspor pala-pala tersebut ke daerah lainnya. Dan cengkeh itu di daerah Ambon, Bacan, dan Ternate, dan yang terakhir itu di Papua yang menghasilkan burung cendrawasih. Perdagangan yang dilakukan Portugis membuat Portugis harus singgah di beberapa pelabuhan yang dilewatinya, entah itu hanya singgah sementara maupun melakukan perdagangan. Inilah beberapa pelabuhan yang pernah disinggahi oleh Portugis. Yang pertama yaitu Malaka. Malaka itu terletak di wilayah yang cukup strategis dalam jalur perdagangan internasional hingga dijadikan pusat perdagangan. Jadi Portugis sudah pastinya singgah ke Malaka dan melakukan perdagangan di sana hingga Portugis pun berhasil menguasai Malaka. Yang kedua yaitu Ambon. Di Ambon ini merupakan tempat penampungan cengkeh dari wilayah Homanual dan wilayah sekitarnya. Ambon dikelilingi oleh kepulauan yang berdampak langsung terhadap perdagangan hingga Portugis pun tertarik melakukan perdagangan yang ada di Ambon. Yang ketiga yaitu di Banda. Di Banda ini menghasilkan pala dan bunga pala. Dengan komoditas ini banyak sekali pedagang-pedagang yang singgah ke pelabuhan Banda untuk membeli pala. Yang keempat yaitu Ternate. Ternate ini merupakan pusat pengumpulan rempah-rempah dan di wilayah sekitarnya, sehingga banyak pedagang yang datang ke Ternate melakukan perdagangan. Yang kelima, Solor. Di Solor ini banyak pedagang pribumi maupun asing yang singgah untuk perbekalan. Namun karena banyak komoditas yang dijual di Solor ini membuat pedagang tertarik untuk terlibat perdagangan di Solor. Yang keenam yaitu di Kupang. Kupang ini merupakan salah satu pelabuhan penting dalam perdagangan Indonesia Timur dan perdagangan Laut Jawa. Pelabuhan Kupang ini memiliki komoditas ekspor penting yaitu kayu dan cendana, dan pada akhir abad 16 ini komoditas tersebut sangat ramai terutama oleh pedagang Malaka, Portugis, dan Asia. Jalur perdagangan Portugis ini merupakan jalur perdagangan yang dilalui oleh Francisco Serrao. Francisco Serrao meneruskan pelayaran yang dilakukan oleh Albercuco dari Goa. Menurut Burhanuddin tahun 2017 halaman 62 menjelaskan bahwa pada bulan April 1511 Albercuco berlayar dari Goa menuju ke Malaka dengan menggunakan 1.200 prajurit dan juga belasan kapal. Tidak lama setelah menetap di Malaka, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao kemudian berlayar ke timur, yaitu ke Ambon. Menurut Raditya, tahun 2017 menjelaskan bahwa pelayaran menuju Ambon ini dilakukan pada November 1511. Dalam melakukan pelayaran menuju ke Ambon, armada Portugis menyinggahi pelabuhan Solor dan juga Timor atau Kupang untuk membeli kayu cendana. Tujuannya ke Ambon karena Ambon sebagai pusat penghasil cengkeh. Selain itu, Ambon juga dijadikan sebagai pelabuhan bagi armada menuju Ternate untuk membeli rempah-rempah. Setelah sampai di Ambon, kemudian Portugis berlayar menuju ke Banda pada pertengahan Januari tahun 1512. Di Banda ini, Portugis membeli pala dan juga fuli atau bunga pala. Untuk melakukan pelayaran dari Goa menuju ke Malaka pada bulan April tahun 1511 ini menggunakan angin muson barat. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson barat ini bertiup
dari kawasan benua Asia menuju ke kawasan benua Australia, yang mana benua Australia berada tepat di bawah Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Dari Malaka menuju ke Ambon pada bulan November 1511 sama dengan pelayaran yang dilakukan dari Goa menuju ke Malaka, yaitu menggunakan angin muson barat. Dari Ambon menuju ke Banda pada pertengahan Januari 1512 menggunakan bantuan angin barat. Angin barat ini terjadi di Indonesia pada bulan Desember hingga bulan Februari. Perubahan yang terjadi pada angin barat dan angin timur ini disebabkan oleh letak kepulauan Indonesia yang berada di tengah-tengah garis ekuator atau garis khatulistiwa, sehingga memiliki perbedaan tekanan dan posisi peredaran bumi terhadap matahari membuat angin yang bertiup berubah arah ketika melintasi khatulistiwa. Dengan angin barat, kapal-kapal dapat berlayar dari Aceh, Malaka, Jawa, dan Makassar menuju ke arah Maluku. Begitu pula sebaliknya, pulangnya kapal-kapal ini menggunakan dorongan angin timur. Pulangnya kapal-kapal dagang ini dimaksudkan yaitu kembalinya ke tempat asal atau ke Malaka. Dari Maluku atau Ambon menuju ke Malaka pada bulan November 1598 menggunakan bantuan angin timur. Seperti halnya angin barat, angin timur ini juga terjadi di Indonesia. Angin timur berhembus pada bulan September sampai bulan November. Pada bulan April tahun 1511, Albert Kuku berlayar dari Goa menuju ke Malaka dengan bantuan angin muson barat. Angin muson barat ditunjukkan oleh panah yang berwarna merah, dan untuk yang berwarna kuning ini yaitu jalur perdagangan yang dilalui oleh Portugis atau Francisco Serrao. Pelayaran dari Malaka menuju ke Maluku, lebih tepatnya Ambon, diteruskan oleh Francisco Serrao pada bulan November 1511 dengan bantuan angin muson barat. Tujuannya ke Ambon karena Ambon sebagai pusat penghasil cengkeh. Selain itu, Ambon juga dijadikan sebagai pelabuhan bagi armada untuk menuju ke Ternate yang bertujuan untuk membeli rempah-rempah, salah satunya yaitu cengkeh. Dalam perjalanan menuju ke Ambon, Portugis hingga ke pelabuhan Solor dan Timor atau Kupang untuk membeli kayu cendana. Setibanya di Ambon, kemudian Portugis melanjutkan perjalanannya menuju ke Banda pada pertengahan Januari tahun 1512 dengan bantuan angin barat. Di Banda, Portugis membeli pala dan juga fuli atau bunga pala. Portugis mencari rempah-rempah dan menetap di Maluku cukup lama. Hingga pada tahun 1522, Portugis bersekutu dengan Ternate yang sedang bersaing dengan Tidore. Pada akhirnya, Portugis terusir dari Maluku setelah kongsi dagang Belanda yakni VOC yang tiba pada bulan November 1598. Terusirnya Portugis ini kemudian membuat Portugis kembali ke Malaka dengan membawa hasil rempah seperti cengkeh, pala, fuli atau bunga pala dan juga kayu cendana. Untuk kembalinya Portugis ke Malaka ini menggunakan angin timur. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Portugis dipengaruhi oleh faktor alam, yaitu hembusan angin. Hembusan angin ini akan menentukan kapan Portugis dapat melakukan pelayaran guna melancarkan misi perdagangannya. Oleh karenanya, di sini alam sangat mempengaruhi kegiatan dan perlakuan manusia. Yes, sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf bila banyak salah kata dan ketidakjelasan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanpai.